Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Saya dari kelas Fibonacci. Di video kali ini, saya ingin membuat video presentasi untuk memenuhi ujian praktik di Computer Vision. Di sini saya mengambil judul yaitu Image Clarification pada hewan. Nah, untuk latar belakang masalahnya, Nah, untuk latar belakang masalahnya yaitu klarifikasi gambar merupakan salah satu metode artificial intelligence yang digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar dengan cepat. Pada kode ini, saya akan mendeteksi hewan dengan menggunakan dataset yang sudah ada. Dengan menggunakan image clarification, inilah nantinya yang akan memudahkan untuk bisa mendeteksi gambar sesuai dengan pengelompokannya. Nah, untuk rumusan masalahnya, berapakah akurasi yang didapatkan dari image clarification? Nah, untuk variabel data, di sini variabel data pada kode ini adalah 4 kelas hewan, yaitu ada kuda, anjing, kucing, dan rusa, yang digunakan untuk klarifikasi hewan-hewan. Nah, di sini ada name of class number-nya, yaitu di sini ada 4 ya, ada kuda, anjing, kucing, dan rusa. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pre-processing data. Nah, image dataset digunakan untuk mengklarifikasi di gambar agar pengelompokan lebih mudah dan efisien. Target size yaitu untuk menentukan dimensi dari citra yang akan digunakan dalam proses training. Batch size yaitu untuk menentukan banyak citra yang akan dimasukkan dalam setiap step trainingnya, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk modal dan parameter, input step merupakan dimensi dari gambar yang akan kita gunakan atau input dari citra include. Nah, adalah perintah untuk menyertakan apakah model yang digunakan akan disertakan dengan top layer dari arsitektur network tersebut. Nah, pada kode yang digunakan yaitu false. Wake adalah bobot dari masing-masing layer yang sudah di-training berdasarkan bobot image-nya. Kemudian itu ada model dan parameternya. Nah, model compile digunakan untuk menyusun model menjadi siap dilakukan proses training. Optimizer merupakan metode optimasi yang digunakan pada kode ini. Learning rate yang saya gunakan yaitu 0,0010 dan momentumnya yaitu 0,9 loss. Adalah metode pengukuran nilai loss berdasarkan pada nilai yaitu yang digunakan adalah categorical cross complete metric. Nah, adalah nilai metrik yang diukur pada project. Pada project kali ini, saya akan menggunakan nilai akurasi sebagai nilai pengukurannya. Nah, untuk ukuran kebaikan model, setelah dilakukan proses training pada model dengan menggunakan approach sebanyak 20 kali, kemudian diketahui akurasi dari model adalah sebanyak 0,9696 atau 96,9 atau bisa dibulatkan menjadi 97%. Kemudian, kesimpulan, pada image clarification hewan di sini digunakan untuk mengelompokkan gambar berdasarkan kelas atau jenisnya pada menggunakan set training dan validation. Kemudian, value yang dipakai pada kode untuk target size adalah 224,224. Untuk batch size-nya sebesar 32. Input size-nya itu 224,244,3. Compile modelnya yaitu learning rate 0,0010 dan momentumnya 0,9 dan approach pada training model yaitu sebanyak 20 kali sehingga didapatkan tingkat akurasi model sebesar 0,9696 atau bisa dibulatkan menjadi 97%. Nah, untuk ranking di leaderboard, di sini saya ranking 19. Oke, kita coba langsung lihat ke codingannya. Nah, di sini untuk codingannya itu yang pertama ada import voice-nya, yaitu kita akan import TensorFlow, import NumPy, import Pandas, importnya Matplotlib, CV2, Random OS, US, dan kemudian ada from dari TensorFlow.
Kemudian kita akan melakukan importing ini digunakan untuk mengimport fungsi yang akan digunakan pada kode. Nah, pada mas ini digunakan untuk memasukkan datasetnya. Nah, di sini kita akan memasukkan datasetnya. Kemudian yang kedua itu ada visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data yang pertama-tama kita akan mengetik names, nya kemudian data, kemudian akan muncul outputnya seperti ini. Yang dijelaskan di PPT tadi, di sini ada 4 kelas. Yang pertama itu ada kelas kuda, anjing, kucing, dan nah, kemudian pada DF atau PD data frame ini digunakan untuk menampilkan kelas pada dataset. Nah, ketika kita mengetikkan kodikan seperti ini, sn.plot, kemudian dia akan muncul diagram seperti ini. Nah, untuk kuda itu sekitar 600 image, 600 sampel. Nah, untuk anjing itu paling banyak 800-an lebih. Untuk kucing itu kurang lebih 600 lebih dan untuk kuda itu sekitar hampir sama dengan kuda. SNS perlu digunakan untuk menampilkan kelas pada dataset merupakan breadplot. Kemudian dari breadplot ini kita akan mengetahui urutan hewan mana saja yang memiliki jumlah terbanyak. Nah, gitu. Ini untuk menampilkan dari image-nya. Di sini bisa kita lihat ada gambar kuda, ada gambar anjing, ada gambar rusa. Nah, seperti ini. Dari sekian banyak gambar, dia bakal random. Yang ketiga itu ada preparing the data. Kemudian, image digunakan untuk mengklarifikasi gambar agar pengelompok lebih mudah dan efisien. Target site yaitu untuk menentukan dimensi dengan citra yang akan digunakan dalam proses training. Batch site yaitu menentukan banyak citra yang akan dimasukkan dalam setiap training. Kemudian itu ada yang keempat, building the model. Ini untuk modelnya. Nah, di sini kita akan membuat satu bus model dari kode yang kita gunakan dengan menggunakan model sequential. Nah, input shape merupakan dimensi dari gambar yang kita gunakan atau input dari citra include top adalah perintah untuk menyertakan apakah model yang digunakan akan disertakan dengan top layer dari arsitektur network tersebut pada kode yang digunakan yaitu false. Wake adalah bobot dari masing-masing layer yang sudah di-training berdasarkan bobot image-nya. Nah, ini untuk modelnya. Model compile digunakan untuk menyusun model menjadi siap dilakukan proses training. Optimizer merupakan metode optimasi yang digunakan pada kode ini. Learning rate yang saya gunakan yaitu 0,0010 dan momentumnya itu adalah 0,9 loss. Nah, itu adalah metode pengukuran nilai loss berdasarkan pada nilai, yaitu yang digunakan adalah categorical countable metric, adalah nilai metrik yang diukur daripada objek. Pada objek kali ini saya menggunakan nilai akurasi sebagai nilai pengukurannya. Kemudian untuk training and evaluation di sini saya memakai 20 approach sebanyak 20. Nah, proses training model merupakan proses di mana machine learning bekerja sebagai algoritma yang sudah didefinisi dapat mengingat pada dari masing-masing kelas pada data yang saya train. Pada training ini menggunakan metode fit di mana validation data menggunakan file data ini digunakan untuk mengevaluasi pada setiap approach berakhir. Approach adalah sebanyak proses iterasi atau pengulangan pada training. Approach yang saya pakaikan yaitu sebanyak 20 kali. Nah, ini dia. Nah, yang data tersebut adalah model evaluasi setelah kita dilakukan proses training, kemudian diketahui akurasi pada model yaitu 0, itu untuk model evaluasi setelah dilakukan proses training, kemudian diketahui akurasi pada model yaitu 0,9696 atau sebanyak 97%. Nah, ini akal tampilannya. Untuk loss, file loss, kemudian untuk akurat dan file akuratnya. Yang keenam itu ada preprocessing for submission. Nah, digunakan untuk mempersiapkan submission pada komputasi di Kaggle. Dan ini. Nah,
Oke. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.